Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan yaitu perkembangan emosi. Nah, saya Yudayani Suni dan partner saya Farli Muhammad Dirga Bayangkara. Dan langsung saja. Nah, karena kita akan membahas mengenai perkembangan emosi, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu emosi. Nah, definisi utama emosi mengacu pada perasaan kuat yang melibatkan pikiran, perubahan fisiologis, dan ekspresi pada sebuah perilaku. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika seseorang merasa bahagia terhadap suatu hal, marah terhadap suatu hal, dan takut terhadap suatu hal. Kemudian teori perkembangan emosi. Nah, teori perkembangan emosi ini terdiri dari 5, yaitu teori James Lange, kemudian teori Merriam-Webster, teori Schachter-Singer, teori Lazarus, kemudian teori facial feedback. Nah, yang pertama yaitu teori James Lange. Nah, teori ini berpendapat bahwa sebuah peristiwa menyebabkan rangsangan fisiologis terlebih dahulu dan kemudian seseorang menafsirkan rangsangan ini. Setelah interpretasi dari rangsangan terjadi, seseorang mengalami emosi. Jika seseorang tidak menyadari atau tidak memikirkan rangsangan, maka dia tidak mengalami emosi yang didasarkan pada rangsangan tersebut. Nah, dapat kita lihat pada contohnya, seseorang berjalan menelusuri lorong gelap larut malam, dan dia mendengar sesuatu, maka ini disebut sebuah peristiwa. Kemudian ada suara jejak di belakangnya, dan dia mulai gemetar, jantungnya berdetak lebih cepat, dan nafasnya semakin dalam. Nah, ini merupakan sebuah gejala fisik. Kemudian dia melihat perubahan-perubahan fisiologis dan menafsirkannya sebagai situasi yang menakutkan. Maka ini merupakan sebuah penafsiran. Kemudian dia mengalami rasa takut. Nah, ini disebut sebuah emosi. Rasa takut merupakan salah satu jenis emosi primer. Kemudian teori Merriam-Webster. Nah, teori ini berpendapat bahwa seseorang mengalami rangsangan fisiologis dan emosional pada saat yang sama, tetapi tidak melibatkan peran pikiran dan perilaku lahiriah. Contohnya, ketika seseorang berjalan menelusuri lorong gelap larut dan dia mendengar sesuatu, maka ini disebut suatu peristiwa. Kemudian ada suara jejak kaki di belakangnya, dia mulai gemetar dan jantungnya berdetak lebih cepat dan pernapasannya menjadi lebih dalam. Maka ini disebut suatu gejala fisik. Dan pada saat yang bersamaan, dia merasa takut. Maka ini disebut suatu emosi. Kemudian teori Schachter-Singer. Nah, teori ini, menurut teori ini, suatu peristiwa pertama menyebabkan rangsangan fisiologis. Kemudian seseorang harus mengidentifikasi alasan untuk stimulus ini, dan kemudian dia mendapatkan pengalaman yang disebut emosi. Nah, contohnya dapat kita lihat pada slide ini, ketika seseorang berjalan menelusuri lorong gelap larut malam dan dia mendengar sesuatu, maka ini disebut suatu peristiwa. Kemudian ada suara jejak kaki di belakangnya, dia mulai gemetar, jantungnya berdetak lebih cepat dan maka ini disebut suatu gejala fisik. Kemudian pernafasannya menjadi lebih dalam, maka ini disebut suatu alasan dari gejala, yaitu dia mulai gemetar, jantungnya berdetak lebih cepat. Maka alasannya pernapasannya menjadi lebih dalam. Dan pada saat yang sama dia merasa takut, maka ini disebut suatu emosi. Kemudian teori Lazarus. Nah, teori Lazarus menyatakan bahwa pikiran harus datang sebelum emosi atau rangsangan fisiologis. Dengan kata lain, seseorang harus terlebih dahulu berpikir tentang situasi sebelum dia mengalami emosi. Nah, contohnya, seseorang berjalan menelusuri lorong gelap larut malam dan mendengar sesuatu, maka ini disebut suatu peristiwa. Kemudian ada suara langkah kaki di belakangnya dan dia berpikir mungkin perampok. Maka ini disebut suatu
fase pikiran. Nah, kemudian sehingga dia mulai gemetar, jantungnya berdetak lebih cepat, dan pernapasannya semakin dalam. Maka ini merupakan sebuah gejala fisik. Dan pada waktu yang bersamaan dia juga mengalami rasa takut. Maka ini disebut suatu emosi. Jadi pada saat fase pikiran terjadi, maka dia menimbulkan sebuah emosi dan menimbulkan gejala fisik. Nah, kemudian teori facial feedback, umpan balik wajah. Nah, teori ini adalah mengatakan bahwa emosi adalah pengalaman perubahan pada otot wajah seseorang. Ketika seseorang tersenyum, dia kemudian mengalami kesenangan atau kebahagiaan. Ketika dia cemberut, dia kemudian mengalami kesedihan. Perubahan di wajah seseorang, otot-otot merupakan isyarat otak yang merupakan dasar emosi. Contohnya, seseorang berjalan menelusuri lorong gelap larut malam. Nah, ini merupakan sebuah peristiwa. Kemudian ada suara langkah kaki di belakangnya, dan matanya melebar, menggerakkan giginya dan otaknya menafsirkan perubahan tersebut sebagai ekspresi wajah ketakutan. Maka ini merupakan suatu fase perubahan wajah. Kemudian oleh karena itu dia mengalami rasa takut. Maka ini disebut emosi. Salah satu jenis emosi pada emosi primer. Kemudian jenis-jenis emosi. Nah, emosi manusia dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu emosi primer dan emosi sekunder. Apa yang dimaksud dengan emosi primer? Emosi primer adalah emosi utama yang dapat menimbulkan emosi sekunder. Emosi primer muncul begitu manusia dilahirkan. Sedangkan emosi sekunder adalah emosi yang timbul sebagai gabungan dari emosi-emosi primer dan bersifat lebih kompleks. Nah, apa saja sih bagian-bagian dari emosi primer? Yang pertama yaitu gembira. Gembira merupakan emosi yang muncul ketika seseorang merasakan suasana hati yang menyenangkan. Kemudian sedih. Perasaan sedih muncul disebabkan tidak terpenuhinya keinginan dalam diri seseorang. Kemudian marah. Marah merupakan emosi yang timbul karena keadaan yang muncul ketika individu telah melakukan aktivitas, namun dia menemukan halangan-halangan yang menjengkelkan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kemudian takut. Perasaan takut muncul ketika seseorang menghadapi sesuatu yang dapat mengancam keselamatan dirinya. Kemudian emosi sekunder akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fadli Muhammad Dirga Bayangkara. Akan melanjutkan pemaparan materi oleh saudari ini, yaitu emosi sekunder. Emosi sekunder itu terdiri dari 4, yaitu malu, iri hati, dengki, dan ujub. Malu. Perasaan malu dapat berakibat positif atau negatif. Perasaan malu itu melakukan kejahatan akan membuat manusia berbuat hal-hal yang baik. Tetapi perasaan malu menyatakan kebencian dapat menjadikan seseorang menyembunyikan kebenaran tanpa disadarinya. Rasulullah orang paling pemalu, sehingga lebih pemalu dari gadis ingitan. Iri hati dan dengki. Iri hati dan dengki itu merupakan emosi yang timbul dari rasa tidak puas seseorang terhadap apa yang dimilikinya dan merasa sakit hati terhadap apa yang dimiliki orang lain. Di dalam Islam, iri hati dilarang kecuali pada 2 hal. Yang pertama, iri kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, iri kepada orang yang memiliki harta dan
dia menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ujub adalah sikap sombong yang muncul dari perasaan kagum terhadap diri sendiri. Ujub menyebabkan seseorang menolak kebenaran dari orang lain dan meremehkan orang lain. Allah melarang seorang muslim bersifat sombong, sebab kesombongan hanya boleh ada pada Allah Subhanahu wa taala. Az-Zabalawi menyatakan sikap ujub pada diri remaja biasa disebabkan nasab keluarganya, kedudukan sosial keluarganya, kekayaan keluarganya, dan faktor-faktor kelebihan ekonomi keluarga lainnya. Tahapan perkembangan emosi. Perkembangan emosi dimulai pada usia dini, ketika anak-anak masuk taman kanak-kanak dan prasekolah. Melalui interaksi mereka dengan orang lain, anak-anak mengembangkan kemampuan sosial dan intelektualnya. Perkembangan emosional dan intelektual biasanya berjalan beriringan untuk membantu anak mengembangkan kemampuan sosialnya. Karena interaksi antara anak-anak dan orang dewasa menciptakan kesehatan emosional. Dari umur 2 tahun, anak mulai menguji dirinya sendiri dengan batas-batas yang telah terhadap perilaku mereka. Ini adalah standar anak-anak terhadap perilaku yang merupakan cara yang baik untuk memulai proses perkembangan emosional. Tidak semua perkembangan emosional dilakukan melalui interaksi, sebab kadang-kadang anak-anak harus dibiarkan untuk menemukan emosinya sendiri dari waktu ke waktu. Pemecahan masalah kemudian menjadi bagian yang kuat di dalam hidup anak-anak. Setiap upaya pemecahan masalah adalah tantangan bagi anak. Pada usia 3 tahun, anak telah semakin terampil mengatur emosinya. Anak sudah mulai paham ketika orang tua mengajarkan bahwa tidak boleh membanting-banting mainan ketika marah. Kemandirian memungkinkan mereka mampu mengatur emosinya, sehingga mereka mulai dapat menahan diri jika diingatkan orang tua atau pengasuhnya. Pada usia 4-6 tahun, anak-anak juga telah mampu mengenali orang lain. Penulis pernah mengamati 2 orang anak usia 4 yang sedang bermain ular tangga. Mereka secara bergantian mengocok dadu tanpa menghiraukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Ketika saya tanya mengapa mereka bergantian, salah seorang anak bernama Rama menjawab, "Ya bunda, nanti Kiki marah kalau tidak gantian." Percakapan tersebut membuat penulis paham bahwa anak-anak sebenarnya sudah memahami perasaan teman-temannya. Mereka mulai empati jika perbuatannya membuat orang lain menjadi marah atau sedih. Pada usia 7-12 tahun, anak telah mampu melakukan regulasi diri yang lebih variatif. Anak mulai mampu menunjukkan sikap yang pantas dalam mengekspresikan emosinya. Mereka lebih mampu menyembunyikan emosi-emosi yang dianggap melanggar aturan sosial. Mereka juga lebih mampu menunjukkan emosi-emosi yang membuat orang lain senang, misalnya emosi gembira, senang, malu, kagum, dan cinta. Pada usia 12-18 tahun, sejalan dengan perkembangan kognitifnya, telah mampu menerjemahkan situasi sosial yang tepat untuk mengekspresikan emosi. Jika pengaturan diri pada usia sebelumnya telah baik, Erikson menyatakan pada usia remaja berada pada tahap industri dalam identitas diri. Mereka akan lebih pandai bersahabat dan mulai melepaskan diri dari ikatan emosi yang lebih kuat dengan orang tuanya. Pada usia remaja, semua emosi primer dan sekunder telah muncul dengan pengaturan yang berbeda-beda. Remaja yang memiliki identitas diri yang baik akan menampilkan emosi-emosi primer dan sekunder sesuai dengan situasi sosial yang dihadapinya. Dia tidak akan menunjukkan sikap gembira dan senang ketika keluarga atau sahabatnya ditimpa kesulitan atau musibah. Demikian juga sebaliknya. Jika dia juga tidak akan merasa bersalah ketika menunjukkan rasa gembira dan senang ketika dia mendapatkan keberhasilan. Dia juga tidak akan merasa takut
dan bersalah ketika dia mulai jatuh cinta kepada lawan jenisnya, tetapi tidak juga tidak akan mewujudkan emosi cinta tersebut dengan melawan norma-norma yang telah diketahuinya. Perkembangan emosi pada anak dan remaja. Perkembangan emosi anak dan remaja harus dibimbing dengan baik oleh orang tuanya maupun guru, sebab kecerdasan emosional akan mempengaruhi kesuksesan anak dalam kehidupan berikutnya. Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam bimbingan perkembangan emosi anak adalah: yang pertama, ajarkanlah anak bahwa bangga diri adalah sikap yang baik untuk membangun rasa percaya diri anak, tetapi tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Misal, seorang remaja putri yang bangga dengan kecantikannya harus memberikan bimbingan untuk menutup auratnya, untuk menyembunyikan kecantikannya dari orang yang bukan muhrimnya. Seorang remaja putra yang bangga dengan daya kekuatan fisiknya tidak menggunakannya untuk berkelahi dengan teman sebayanya. Yang kedua, ajarkan kepada anak bahwa marah merupakan kekuatan yang harus ada pada diri manusia, terutama perasaan marah ketika melihat orang lain melakukan maksiat. Tetapi, seseorang tidak boleh marah berlebihan, sehingga dia tergoda setan. Yang ketiga, ajarkan kepada anak bahwa cinta merupakan emosi yang paling baik dalam diri manusia. Tetapi manusia juga harus menempatkan cinta kepada Allah di atas cinta kepada orang lain. Yang keempat, ajarkanlah anak untuk mengelola rasa bencinya dengan baik. Yang kelima, ajarkan anak untuk mengelola rasa cemburunya dengan baik. Yang keenam, ajarkan anak untuk menghindari sikap sombong. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.